Selanjutnya, menurut Irfan Fakhrudin dalam pasal 1868 BW secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang supaya mengatakan satu undang-undang yang mengatur perihal pejabat umum, di mana harus diteruskan kepada siapa masyarakat meminta bantuan jika perbuatan hukum ingin dituangkan dalam satu akta otentik, ya. Oleh pembuat undang-undang, definisi notaris terdapat di dalam pasal 1 angka 1 PJN, ya. Dan akta notaris di dalam pasal 1 angka 7 peraturan jabatan notaris, serta kewenangan notaris diatur di dalam pasal 15 peraturan undang-undang jabatan notaris pasal 1 angka 1 perubahan undang-undang jabatan notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, ya, dan memiliki kewenangan lainnya sebenarnya dimaksud di dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Dalam ketentuan tersebut ada hal yang penting, yaitu ketentuan dalam perumusan pasal tersebut bahwa notaris adalah pejabat umum open bar amtenar, di mana kewenangannya atau kewajibannya utama ialah membuat akta otentik berdasarkan undang-undang. Kemudian di dalam pasal 1 angka 7 peraturan undang-undang jabatan menyebutkan bahwa akta notaris selanjutnya disebut akta otentik yang dibuat oleh di hadapan notaris menurut dan tata cara ditetapkan di dalam undang-undang ini. Wewenang notaris hanya dicantumkan di dalam pasal 15 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 perubahan undang-undang jabatan notaris. Ketentuan pasal 15 ayat 1 perubahan undang-undang jabatan menyebutkan notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan. Saya ulang lagi, ya, menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gros, salinan, kutipan, semuanya sepanjang pembuatan itu tidak juga ditugaskan dikecualikan pada pejabat lainnya atau orang yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam ketentuan tersebut, ya, ada dua hal yang penting, yaitu kewenangan notaris yang bersifat luas maupun sepanjang pembuatan akta itu tidak ditugaskan dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Jadi dengan demikian tidak semua pembuatan akta otentik menjadi kewenangan notaris. Akta yang dibuat oleh pejabat lain bukan merupakan kewenangan notaris, seperti akta kelahiran, ya, akta perceraian, kemudian dibuat oleh notaris. Akta yang dibuat notaris tersebut hanya akan menjadi akta otentik apabila notaris mempunyai wewenang yang meliputi, ya, 1. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuatnya. Itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan oleh pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. B. Notaris hanya berwenang sepanjang mengenai kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris tidak berwenang untuk membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam pasal 52 ayat 1 PJN menyatakan bahwa notaris tidak diperkenankan membuat akta otentik untuk diri sendiri, ya, untuk istri atau suami atau orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan notaris, baik karena perkawinan ataupun hubungan dalam garis
lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak diri sendiri maupun dalam kedudukan maupun dengan penentanan kuasa yang dimaksud di dalam ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak yang penyalahgunaan jabatan. C. Notaris harus berwenang sepanjang menit tempat di mana akta dibuat. Ya, kita lihat bahwa domisili hukum notaris adalah tingkat kabupaten atau wali kota. Nah, itulah dia boleh membuat akta. Dalam pasal 18 PJN menyatakan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten. Wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah. D. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Artinya, kalau pada saat waktu pembuatan itu notaris sedang cuti, tidak mempunyai kewenangan. Ya. Notaris yang sudah lulus jabatan notaris tapi belum disumpah jabatan notaris juga belum diperbolehkan untuk membuat akta. Ya. Terus, notaris yang diberhentikan sementara. Selama notaris diberhentikan sementara, pembuatan sementara akta notaris yang bersangkutan tidak berwenang membuat akta otentik sampai waktu skorsingnya berakhir. Ya, ini karena di dalam dunia maya, ya, di mana perbuatan hukum ya, yang dilakukan melalui dengan jasa internet, ya, ini memang sekarang lagi marak sekali sebagai saya kemukakan di dalam kuliah yang terdahulu. Ya. Di sini menurut pasal 1 Undang-Undang ITE yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah semua perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dengan demikian harus disimpulkan segala perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik. Adapun perbuatan hukum itu sendiri adalah ada yang perbuatan sepihak, ada juga perbuatan dua pihak. Perbuatan hukum sepihak misalnya membuat surat wasiat, membuat hibah, dan lain-lain. Perbuatan dua pihak misalnya perjanjian jual beli, persetujuan sewa menyewa, dan lain-lain. Perbuatan hukum yang timbul dari transaksi elektronik dapat dilaksanakan melalui dua konteks, yaitu satu, hubungan penyelenggara negara kepada publik atau pelayanan publik, terus kemudian hubungan perdata pada pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik. Dan kita adalah dengan judul pembuatan kekuatan pembuktian transaksi elektronik. Ya. Di dalam transaksi elektronik, alat pembuktian yang lazim digunakan adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransaksikan secara elektronik antara para pihak. Menurut 1866 BW
dikenal adanya beberapa alat bukti ya. Ini kita mengulang kuliah-kuliah di dalam teknik pembuatan akta yang pertama. Saya sudah menyampaikan bahwa kita ditugaskan buat alat bukti. Jadi Anda harus paham di dalam dunia praktek alat bukti itu sangat penting. Jadi kalau Anda sebagai pengacara kemudian harus mempunyai 2 alat bukti minimal ya, harus Anda punyai supaya perkara itu menang ya. Dan alat bukti menurut pasal 1866 BW, 1 bukti tulisan, kedua bukti dengan saksi-saksi, ketiga persangkaan, keempat pengakuan, dan kelima sumpah. Selanjutnya dalam 1867 Perdata dinyatakan bahwa alat bukti tulisan ada 2 jenis ya, yaitu akta yang dibuat di bawah tangan dan akta otentik, iya kan? Nah, sebenarnya kedua akta ini di dalam posisi hukum di Indonesia sama-sama alat bukti, ya disebutkan bahwa kedua alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sama antara akta otentik dan akta di bawah. Akta otentik jelas ya mempunyai kekuatan bentuk formal, material, dan kekuatan pembuktian akta di bawah baru mempunyai kekuatan bukti sama dengan akta notaris apabila para pihak itu telah mengakui bahwa yang menandatangani adalah orang tersebut, diakui kebenarannya. Ya, jadi ini kalau sepanjang alat bukti di bawah tangan tidak diakui kebenarannya, disangkal, itu bukan mempunyai kekuatan pembuktian seperti hanya akta notaris. Jadi kalau dalam kuliah yang dulu saya sudah sampaikan, kalau Anda membuat akta di bawah tangan supaya mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akta notaris harus gimana? Ini yang terpenting yang harus Anda ketahui. Jadi kalau akta dibuat di bawah tangan baru mempunyai kekuatan pembuktian sebab apabila telah diakui oleh para pihak. Cara mengakuinya gimana? Harus ada saksi. 2 saksi ya, 1 dari pihak pertama misalnya, 1 dari pihak kedua yang menyaksikan bahwa benar para pihak adalah yang mendatangani akta itu. Jadi tidak bisa disangkal. Atau akta di bawah tangan itu sebelum ditandatangani dibawa ke notaris, akan dilakukan legalisasi. Notaris menjamin kebenaran tanggalnya dan kebenaran yang tanda tangan adalah betul-betul para pihak. Ini perbedaan akta otentik dan akta di bawah tangan ya. Jadi Anda flashback buka lagi kuliah-kuliah dalam TPA 1 karena ini penting di dalam dunia praktek. Menindaklanjuti hal tersebut dalam keberlakuan Undang-Undang ITE, 1 informasi elektronik di Indonesia juga telah diterima sebagai 1 alat bukti sebagaimana yang telah dikomandir di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE, sehingga kehadirannya tidak dapat ditolak hanya karena bentuknya yang elektronik. Di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE disebutkan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik adalah hasil cetakan merupakan alat bukti hukum yang sah, diakui oleh Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hak cetakan sebagaimana dalam pasal 1 ayat pasal 1 merupakan perluasan dari bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang Acara Perdata di Indonesia. Nah, ketiga, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang ini. Poin keempat, ketentuan mengenai elektronik, informasi elektronik dan data dokumen elektronik
sebagai dimaksud dalam ayat 1 ini tidak berlaku untuk surat. Menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dan B, surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat bentuk akta notaril atau suatu akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Kemudian terdapat dalam penjelasan di dalam pasal 5 ayat 4 huruf A, yakni surat yang menurut undang-undang harus dibuat secara tertulis tetapi tidak terbatas pada surat berharga dan atau surat-surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata pidana dan administrasi negara. Ya, saya kira pengantar kami akhiri sampai di sini. Ya maaf dalam menyampaikan di dalam kuliah daring ini memang terus terang saya agak kaku. Mendingan saya face to face, lebih enak, lebih gamblang, lebih terbuka. Ini saya berbicara dengan komputer ini agak sulit mengembangkan pemikiran saya. Jadi yang penting saya kasih format kuliahnya kepada saudara-saudara untuk dipelajari sebagai bahan referensi ujian. Saya kira gitu. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.